perkenalkan nama saya Kristi Paulina Gracita Mekotika dengan NIM 2314201013 kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan. Tugas UAS pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Enci Nurse Fania Tampil Eskop MUAS dan menjelaskan tentang penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Apa itu DBD? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Demam berdarah atau DBD dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyakit ini menular ketika nyamuk membawa virus dengue menggigit penderita demam berdarah, kemudian menggigit orang yang sehat. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah beriklim tropis, termasuk Indonesia, dan angka kejadian penyakit ini biasanya meningkat ketika musim hujan. Virus dengue dapat mengakibatkan dua kondisi, yaitu demam dengue dan demam berdarah dengue. Bedanya, demam berdarah dengue dapat menyebabkan gejala yang berat, sedangkan demam dengue biasanya hanya menimbulkan gejala ringan. Namun, tahap awal kedua kondisi ini memiliki gejala yang mirip. Penyebab demam berdarah. Demam berdarah atau DBD disebabkan oleh virus dengue. Seseorang bisa terjangkit demam berdarah jika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus dengue terlebih dahulu. Nyamuk penyebab demam berdarah biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih seperti genangan air di ban mobil. Faktor risiko demam berdarah lebih banyak terjadi saat musim hujan. Hal ini karena pada musim tersebut nyamuk Aedes aegypti lebih banyak berkembang biak. Selain itu, seseorang lebih berisiko terkena DBD jika ia berada di daerah dengan kasus demam berdarah yang tinggi, terutama jika area tersebut padat penduduk. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pasien mengalami demam berdarah dengan gejala lebih berat, antara lain berusia anak-anak atau lansia, sedang hamil, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, pernah menderita demam berdarah sebelumnya. Gejala demam berdarah. Gejala utama demam berdarah adalah naiknya suhu tubuh secara mendadak. Pada anak-anak, fase demam pada DBD berbentuk seperti pelana kuda, yaitu turun selama beberapa hari, kemudian naik lagi. Demam pada DBD umumnya berlangsung selama 3 hari. Demam biasanya mencapai suhu 39-40 derajat Celcius dan sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas. Selain demam, ada beberapa gejala lain yang dapat menyertainya, yaitu lemas, sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, mual dan muntah, ruam kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Selanjutnya, demam akan turun dan pasien merasa lebih baik. Namun pada fase ini trombosit justru sedang turun drastis dan terjadi kebocoran pada pembuluh darah. Pengobatan demam berdarah. Tidak ada obat khusus yang dapat membunuh virus dengue. Perawatan pasien demam berdarah berfokus untuk mengatasi gejala, menjaga energi pasien, dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Dengan demikian, diharapkan virus dapat terbasmi oleh daya tahan tubuh pasien. Penanganan demam berdarah terhadap awal biasa dilakukan di rumah selama tidak terdapat tanda bahaya. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan, pasien perlu mencukupi kebutuhan cairan dengan minuman selain air putih seperti susu, jus buah, cairan isotonik, oralit atau air beras, mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, beristirahat yang cukup, menjaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius dengan menggunakan kompres hangat, mandi atau berendam air hangat, mengatur suhu ruangan yang sejuk dan tidak memakai baju yang tidak terlalu tebal. Terima kasih. Bye-bye.